Anda kembali di Sindosiang pemirsa bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pagayunan masih menjadi misteri. Komisi 1 DPR RI mendorong pihak kepolisian segera usut tuntas kasus ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pagayunan di kamar kosnya di Jakarta, Selasa 8 Juli lalu. Terkait hal itu, dirinya mendorong pihak terkait segera usut tuntas kasus tersebut. Kalau kita lihat juga meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Kini polisi masih selidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sementara itu, 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada pula indikasi kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, menurut pakar mikroekspresi, Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri, karena kondisi seorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri, misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Kirdi menambahkan bahwa seseorang akan terlihat dari gerak-gerik kebiasaan sehari-harinya. Jika terlihat janggal, maka akan terlihat ada sesuatu yang sedang dialaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini penyelidikan kematian diplomat muda, kami telah terhubung dengan rekan Stephen Patinaba di Polda Metro Jaya. Selamat siang Stephen, bagaimanakah perkembangan terkait dengan kasus ini? Silakan. Baik, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Terkait perkembangan kasus ditemukannya seorang diploma yaitu Arya Daru yang ditemukan tewas di sebuah kos di wilayah Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada pekan lalu. Hingga saat ini memang belum ada perkembangan terbaru begitu atau update terbaru dari Polda Metro Jaya terkait kasus penemuan tewasnya seorang diploma Kementerian Luar Negeri tersebut. Namun untuk yang bisa saya sampaikan bahwa keterangan terakhir yang diberikan oleh Bid Humas Polda Metro Jaya yaitu pada Senin kemarin, yaitu saat ini pihak Polda Metro Jaya tengah melakukan penyelidikan ilmiah atau scientific investigation begitu terhadap kasus ini, dan kasus ini pun telah diambil alih atau dilimpahkan begitu ke Polda Metro Jaya agar penanganannya ataupun pengungkapan kasus ini bisa lebih cepat untuk disampaikan kepada masyarakat. Jika melihat juga pernyataan dari Kapolda pada pekan lalu yang menyatakan bahwa keterangan terbaru ataupun perkembangan terkait kasus ini akan segera disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya pada pekan ini, yaitu berarti kita tinggal tunggu saja pekan ini pihak Polda Metro Jaya sesuai apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya bahwa akan disampaikan hasil penyelidikan ataupun investigasi terhadap tewasnya Arya Daru tersebut. Namun jika kita review begitu sedikit,
kasus ini telah mengalami berbagai penyelidikan begitu oleh pihak kepolisian baik Jakarta Pusat ataupun Polda Metro Jaya. Terakhir pada Jumat kemarin telah dilakukan olah TKP ketiga begitu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bersama dengan juga Polres Jakarta Pusat yang menggandeng Inavis dan juga lapor serta bagian kedokteran dari Rumah Sakit RSCM begitu. Dan saat ini memang masih ditunggu hasil olah TKP terakhir kemarin dan juga menunggu hasil pemeriksaan atau penyidikan terhadap sejumlah sidik jari yang diambil dari barang ataupun peralatan yang berada di kamar dari Arya Daru, termasuk sidik jari yang berada di lakban atau isolasi yang mengikat atau menjerat seluruh wajah dari Arya Daru sendiri. Untuk saat ini atau hari ini memang belum ada keterangan terbaru begitu dari Humas Polda Metro Jaya terkait perkembangan kasus ini, namun kita masih menunggu apakah update terbaru dari perkembangan ditemukannya Arya Daru meninggal secara misterius di kosan yang berada di Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat tersebut. Yasmin. Ya baik, terima kasih rekan Stephen Patinama atas laporan Anda dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, Stephen. Pemirsa, ahli digital forensik Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda DIY. Jokowi dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Pemirsa, Rismon Sianipar mendatangi Mapolda DIY pada Selasa siang. Didampingi kuasa hukumnya, Rismon melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya Kasmujo saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi menyebut Kasmujo merupakan dosen pembimbing skripsinya di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2017 silam. Namun Kasmujo membantah hal tersebut dan mengaku hanya merupakan dosen pembimbing akademik. Kasmujo kembali memberikan pernyataan berbeda saat ditemui di rumahnya dan mengaku hanya asisten dosen. Rismon pun meminta polisi segera menindaklanjuti laporan ini dan memeriksa Joko Widodo. Pertanyaannya, ya kita harus tahu. Ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu loh. Pemirsa, Kasmujo merupakan sosok yang dicari-cari oleh Rismon Sianipar CS. Rismon bahkan menelusuri wilayah Kabupaten Sleman untuk menemui Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing akademik Joko Widodo. Dipandu ternyata ini, ya tapi nggak tahu diterima nggak kita ya. Pernyataan Barreskrim Polri yang menyebut ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli pada 22 Mei 2025 lalu tak menghentikan langkah Rismon Sianipar CS. Demi membuktikan keaslian ijazah Jokowi, Rismon nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Rismon juga merekam aktivitas perjalanannya dan mengunggahnya di YouTube channel miliknya pada Sabtu 14 Juni 2025. Dalam misinya, ingin mengkonfirmasi apakah benar Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dan akademik Jokowi, meski hal tersebut melanggar aturan. Namun Kasmujo enggan menemui Rismon CS dan hanya menyapa dari balik pintu rumahnya. Rismon Sianipar, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak ya. Kenalkan, Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Rismon Sianipar, Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Enggak bisa. Tidak Di dalam video, Kasmujo juga menyebut bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi dan akademik Joko Widodo. 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi.
Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak. Bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar Pak. Maaf Pak. Menanggapi hal ini, Jokowi tak mau ambil pusing. Ia mempersilahkan Rismon CS untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan mendatangi lokasi saat dia mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN. KKN di Jagaja, di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Nanti KKN-nya ganti lagi KKL-nya di mana? Studi turnya di mana? Nah, studi turnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Sebelumnya Jokowi juga telah mengunjungi rumah Kasmujo pada bulan Mei lalu. Kala itu Jokowi datang untuk menawarkan bantuan tim hukum kepada Kasmujo atas gugatan yang dilayangkan perihal tudingan ijazah palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai kasus naik penyidikan, Roy Suryo diminta untuk tak gentar hadapi laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Bahkan mantan staf SDM Said Didu ini mengungkapkan terkait dengan kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk tutup kebohongan Jokowi. Usai laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, mantan staf Menteri ESDM Said Didu meminta Roy Suryo untuk tak gentar menghadapi kasus ini. Menurut Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk menutupi kebohongan yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi kita akan membongkar 5 kebohongan. Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali karena banyak sekali yang terancam. 5 kebohongan tadi saya ulangi. Kebohongan identitas pribadi Joko Widodo. Kebohongan terhadap putranya yang jadi wakil presiden. Kebohongan pelaksanaan pemilu selama ini. Kebohongan korupsi ribuan triliun dan kebohongan survei-survei yang dilakukan selama ini. Ini 5 kebohongan. Nah, yang akan ditutupi sebenarnya. Jadi memang musuh kita sangat berat karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai kelurahan. Sebelumnya Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan pidana setelah dilakukan gelar perkara di kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan untuk sebuah bukti yang sifatnya analog? Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya
Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas? Termasuk itu, ya. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan ya, biasa aja, biasa. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Tim Liputan Ainus melaporkan.